welcome to GBI Menyediakan Online Service. Nah, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini. Dan percaya aja ya sama Tuhan kalau Tuhan itu baik bagi kehidupan kalian. Dan yang terakhir, ada informasi penting seputar GBI Menyediakan. Simak ya. Happy Sunday, God bless all. Bye-bye. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, amin. Ya, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau undang hadirat Tuhan dalam rumah kita. Ayo, mari sama-sama kita berdoa. Bapa dan surga, terima kasih Tuhan, kami ucap syukur ya Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh berdoa ya Tuhan. Kami mau ibadah ya Tuhan di rumah kami masing-masing Bapa. Biar ya Tuhan, urapan-Mu Tuhan selalu beserta dengan kami ya Tuhan, dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan syukur kita ke hadapan Tuhan. Kita boleh merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau telah menyatakan ya Tuhan besar kasih-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Sungguh Engkau Allah kami yang setia Tuhan. Setiamu Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Nyatakan segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh Tuhan, di dalam kekhawatiran
memuji nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Semua siap untuk memuji nama Tuhan, amin. Mari kita nyatakan bahwa Yesus kita Allah yang ajaib. Yes. Ya Yesus Tuhan, Kau Allah kami yang ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah, kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu, habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah, kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Kita percaya bahwa Yesus tak pernah berubah dari dahulu, sekarang sampai selamanya, amin. Kita tetap semangat untuk memuji nama Tuhan. Pujian ini mengatakan bahwa terjadi kesembuhan, amin. Mari kita memuji nama Tuhan. Lihatlah, Dia datang mengawal seluruh bumi bagaikan gelombang
Bapa dalam nama Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Pagi hari ini Kau perkenankan kami, jemaat-Mu, untuk bersahati bersekutu kembali hadir dalam ibadah live streaming. Bapa, kami mohon berkat-Mu, Kau curahkan Roh Kudus-Mu, Kau berkati kami Tuhan, Kau buka hati kami untuk siap mendengarkan firman-Mu. Semoga firman yang Kau taburkan di hati kami benar-benar bisa menjadi rema, menjadi kekuatan dan dalam setiap hidup kami, terutama dalam hari-hari kami yang begitu sulit ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi bersama kami di ibadah live streaming GBI Tuhan Menyediakan. Pagi hari ini kita akan mencoba membahas satu tema yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan, dengan judul memasuki era new normal. Kita lihat dari sudut pandang keluarga Kristiani seperti apa. Mungkin kalau kita flashback sedikit cerita sebelum ada pandemi COVID, mungkin Bapak Ibu pernah ingat hari-hari seperti biasanya yang bekerja, kita bekerja, ibu-ibu di rumah lakukan tugas sebagai ibu rumah tangga, anak-anak masih bersekolah, semua kegiatan berjalan seperti biasa. Nah, pada saat-saat seperti itu mungkin kita punya banyak waktu untuk bisa melakukan saat teduh, kita berdoa, kita berfellowship, kita melakukan pelayanan, kita punya banyak waktu untuk keluarga kita banyak waktu untuk melakukan hobi kita. Tapi tiba-tiba masa itu berubah. Sejak terjadi pandemik COVID-19 atau Corona, tiba-tiba semuanya menjadi berubah. Masa yang tadinya kita sebut masa normal, semuanya menjadi tidak normal. Awalnya mungkin Bapak Ibu Saudaraku merasa senang, anak-anak mungkin senang, mereka diliburkan sekolah. Kantor-kantor diliburkan. Kita masuk dalam satu masa lockdown yang memang tidak diperkenankan untuk keluar rumah. Hari lepas hari kita berjalan, lama-kelamaan mulai terasa bosan, mulai terasa hampa. Waktu yang sebenarnya banyak yang kita bisa pakai untuk memuji memuliakan Tuhan, akhirnya malah tidak termanfaatkan dengan baik. Sebenarnya di masa tidak normal seperti itu, kita punya banyak waktu untuk melakukan saat teduh. Kita punya banyak waktu untuk melakukan fellowship dan pelayanan. Waktu untuk keluarga pun jauh lebih banyak. Nah, setelah beberapa bulan berjalan, kita memasuki masa yang sebenarnya kategorinya tidak normal ini. Akhirnya pemerintah mengambil satu kebijakan, mulai melakukan kelonggaran. Kelonggaran dalam arti sudah diperbolehkan untuk melakukan aktivitas, mal-mal sudah dibuka lagi meskipun bertahap, sekolah-sekolah mulai diadakan lagi. Nah, ini era ini yang kita sebut sebagai era new normal. Nah, namun sangat disayangkan, banyak keluarga Kristiani yang sebenarnya mereka tidak siap memasuki masa-masa seperti ini. Mereka sudah terlanjur enak, terlanjur nyaman dengan kondisi pada saat kondisi tidak normal seperti kemarin. Mereka sudah enak, terlanjur enak di rumah, tidak bekerja, santai. Bahkan untuk beribadah pun sometimes mereka merasa, nanti aja dulu. Kejadian ini banyak dialami oleh banyak gereja-gereja lokal. Mereka mengadakan ibadah live streaming, mereka mengadakan ibadah online, tapi ternyata tidak semua jemaat mereka bisa mengikuti ibadah live streaming ataupun ibadah online. Banyak kendalanya. Ada yang nggak punya kuota internet, ada yang mungkin gaptek, mereka tidak paham teknologinya seperti apa. Dan akhirnya
benar-benar waktu yang sebenarnya banyak bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan, untuk berdoa, untuk saat teduh dan berfellowship, akhirnya hilang. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan mencoba membuka satu refleksi, membuka satu gambaran untuk introspeksi diri, bagaimana seharusnya kita bersikap dan menyiapkan diri menghadapi new normal ini. Kalau kita lihat secara sejarah di zaman Perjanjian Lama ataupun di zaman Perjanjian Baru, jelas sekali terlihat bahwa Allah, Tuhan Allah kita selalu ingin berada dekat kita. Di dalam Perjanjian Lama di kitab Keluaran ayat 29, Keluaran 29 ayat yang ke-45 disebutkan demikian. Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel, dan aku akan menjadi Allah mereka. Di ayat 46, maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Akulah Tuhan Allah mereka. Jelas sekali bahwa Allah selalu ingin berada di dekat umatnya. Di zaman Perjanjian Baru pun, kita sama-sama tahu, Allah ingin selalu berada dekat umatnya, dengan adanya Yesus di tengah-tengah mereka. Bahkan, di kitab Yohanes 3 ayat yang ke-16 disebutkan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, di zaman apapun, di zaman kondisi normal, tidak normal, ataupun normal yang baru seperti ini, Allah selalu ingin berada dekat kita. Nah, masalahnya, apakah kita keluarga-keluarga Kristiani menyadari itu? Lantas kalau memang kondisinya seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Menghadapi atau menyiasati era new normal seperti ini. Secara teori mungkin kita bisa sebutkan masa new normal itu adalah suatu masa di mana kita mulai memasuki kondisi normal dengan standar yang baru. Standar yang baru yang dikenakan. Misalnya, ya kalau kita mau keluar rumah kita harus pakai masker. Kalau kita mau melakukan aktivitas apapun, kita harus cuci tangan. Sebelum dan sesudahnya harus cuci tangan. Ya. Nah, kondisi ini membuat kita sebenarnya harus lebih waspada dan lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu, dalam bertindak. Nah, kita melihat sebenarnya masa new normal ini adalah sebenarnya masa peperangan rohani keluarga Kristen terhadap musuh-musuh rohani yang membahayakan eksistensi iman dan hubungan kita dengan Tuhan. Seperti apa? Musuh rohani itu misalnya roh kemalasan, cinta uang, keculasan, pertengkaran, kekerasan, kesesatan, penyembahan berhala, dan lain-lain. Banyak orang di masa sekarang, masa new normal seperti ini, karena mereka mungkin mengalami kesulitan, banyak perusahaan-perusahaan yang bankrupt, mereka akhirnya lay off karyawan, melakukan PHK besar-besaran, dan akhirnya banyak saudara-saudara kita yang mungkin mengalami. Ya, mereka tidak bisa bekerja karena kehilangan pekerjaan, mereka tidak mempunyai income, atau mungkin pendapatan mereka dipotong 50% ya. Nah, akibatnya apa? Mereka bingung, stres, depres, dan akhirnya melakukan banyak hal yang sebenarnya tidak sejalan dengan ajaran Tuhan. Mereka mulai menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Ya, berbuat curang, berbuat licik, bahkan lebih kasarnya lagi, mereka mau melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum, yang penting mereka bisa makan. Di luar itu, bahkan ada lagi yang lebih ekstrim. Mereka mulai berhala, menyembah ilah-ilah lain.
Sungguh sangat tragis kondisi ini. Saya ambil satu kutipan di Efesus 6 ayat yang ke-12. Saya akan coba bacakan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, supaya kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Di ayat yang ke-15, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jelas sekali, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus memperlengkapi diri kita menghadapi era new normal seperti ini. Ya, kita harus siap. Dengan apa? Dengan perlengkapan perang rohani kita. Ya, kebenaran, keadilan. Kita harus semangat terus untuk memberitakan Injil, teguh dalam iman, dan setiap hari kita harus wartakan firman Tuhan. Nah, intinya kita harus beradaptasi. Keluarga Kristiani harus mampu beradaptasi dengan new normal era ini. Terus lantas bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus sadar diri bahwa kita hidup di dalam Tuhan dan bersama Tuhan. Tuhan ada dalam diri kita. Yang kedua, kita harus ekstra waspada dan hati-hati. Tetap giat bekerja seperti dalam masa-masa normal dulu. Tetapi sekarang ditambah lagi dengan double protection. Libatkan Tuhan dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap keputusan yang kita ambil. Bahkan bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi kita harus lebih mengandalkan kekuatan Tuhan. Kemudian, jangan beri celah untuk iblis bisa masuk dalam hidup keluarga kita. Di Efesus 4 ayat yang ke-26 disebutkan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi jelas, kalau kita marah kepada seseorang, emosional, cepat selesaikan masalah itu. Jangan pernah tunda. Ya, hari itu juga harus selesai. Nah, kemudian kita juga harus bisa membiarkan Roh Kudus untuk tinggal di dalam hati kita. Tinggal di dalam diri kita. Yohanes 14 ayat yang ke-16 disebutkan demikian. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh Kudus akan senantiasa membimbing kita dalam setiap melangkah. Ya. Kalau kita membiarkan Roh itu tinggal di dalam kita, maka setiap tingkah laku kita, perbuatan kita akan senantiasa dituntun, senantiasa berada di jalan Tuhan. Kemudian yang kelima adalah kita harus mencoba membuka hati untuk menerima lawatan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan Yesus itu hidup. Percaya bahwa firman-Nya hidup. Mujizatnya masih terjadi hingga saat ini. Bukan satu sejarah. Bukan zaman dulu memang ada mujizat, tapi mujizat Tuhan masih terjadi sampai saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, siap tidak siap, kita harus bisa memasuki era new normal. Mau tidak mau, kita harus persiapkan diri kita. Karena waktunya sudah semakin dekat.
Kedatangan Tuhan untuk yang kedua kali sudah semakin dekat. Kami semua menghimbau keluarga-keluarga Kristiani saat ini supaya lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Pakai waktu yang ada untuk benar-benar mencari wajah Tuhan. Jangan sampai terbawa kondisi kita menjadi malas untuk beribadah, malas untuk berfellowship, malas untuk melayani. Semua kondisi ini harus kita lalui. Dan kita yakin Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Terima kasih. Firman hari ini semoga bisa menjadi satu kekuatan untuk setiap keluarga Kristiani untuk bisa melalui masa-masa sulit di masa pandemi COVID-19 ini, dan kita bisa keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih. Shalom. Mari kita tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih. Hari ini Engkau telah berfirman kepada kami. Semoga apa yang kami dengar hari ini, firman-Mu Tuhan, bisa menjadi kekuatan bagi diri kami. Lengkapi kami dengan alat peperangan rohani-Mu Tuhan, supaya kami bisa keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kami tahu Tuhan Yesus, setiap langkah kami, Engkau menyertai. Kami tahu Engkau tidak pernah tinggalkan kami, bahkan di masa-masa sulit sekali, Engkau senantiasa ada bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji syukur hormat kami kembalikan hanya bagi, karena Engkau-lah Allah yang memang layak untuk kami semua. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus Tuhan. Kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan Yesus, mengucap syukur dan terima kasih buat kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dari setiap hidup kami Tuhan sampai pagi hari ini Tuhan. Sungguh kami rasakan bahwa pemeliharaan Tuhan sungguh sempurna atas setiap kami Bapa, sehingga kami boleh dapat beribadah Tuhan pagi hari ini Tuhan. Semula karena kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah hari ini Tuhan yang Tuhan pimpin Bapa. Kami katakan bahwa ibadah hari ini berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus, dan kami percaya Tuhan, kami percaya lewat ibadah live stream ini Bapak, Engkau yang memberkati seluruh umat-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah live stream ini Bapak. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah keluarga mereka Tuhan, Engkau yang memberikan mereka kekuatan, Engkau memberikan mereka kesembuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu Tuhan yang sudah kami terima Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman yang sudah kami dengar menjadi berkat bagi seluruh kami yang sudah mendengarkannya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah memberkati kami pagi hari ini Tuhan. Kami rindu lebih lagi Engkau pakai hamba-Mu secara luar biasa Tuhan. Engkau tambah-tambahkan hikmat marifat Tuhan daripada Allah turun atas hamba-Mu. Berkati seluruh aspek kehidupan hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan seluruh umat-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau terus yang menyertai, yang melindungi setiap mereka Tuhan. Dan kami katakan bahwa umat gereja Tuhan menyediakan tidak ada yang kena COVID-19, tapi kami percaya dengan kuasa Allah, kuasa darah anak domba yang melindungi seluruh umat-Mu Tuhan, sehingga umat-Mu terus Tuhan boleh bebas dari COVID-19 Bapak, sehingga kami nanti Tuhan yang keluar akan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang Tuhan. Semula karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa yang Tuhan nyatakan atas seluruh kami umat-Mu Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan yang sudah berjelilah Tuhan mengadakan live stream ini Bapak. Berkati mereka, berkati Tuhan, baik kesehatan mereka, kekuatan mereka, seluruh aspek kehidupan mereka kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Roh Kudus. Bahkan dari tempat ini Tuhan kami berkati bangsa pilihan-Mu, bangsa Israel Tuhan. Berkati mereka Tuhan, sehingga berkat itu boleh mengalir ke bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Bapak yang baik, ini bangsa Indonesia milik-Mu Tuhan, ini bangsa
Indonesia kepunyaan-Mu. Pada pagi hari ini dengan kerendahan hati kami datang memohon belas kasih-Mu atas bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan, uluran tangan-Mu Tuhan untuk membebaskan, meluputkan bangsa ini Tuhan. Mari Allah Roh Kudus berkarya atas bangsa kami, sebab bangsa Indonesia adalah kepunyaan-Mu Bapa. Kami mohon hanya belas kasih-Mu Tuhan, karena kami menyadari kami ada sampai pagi hari ini Tuhan semua oleh karena kasih setia-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa buat Bapak Presiden kami, kiranya Kau berkati, berikan mereka kesehatan, kekuatan Tuhan. Bapak pemimpin bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa buat seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan, yang Tuhan percaya kami melayani di Banten ini Tuhan, berkati mereka. Kiranya Tuhan Engkau terus satukan hati mereka Tuhan, sehingga mereka boleh bergandengan tangan bersatu hati, sepikir Tuhan, untuk memenangkan jiwa-jiwa yang ada di Banten ini Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu Tuhan yang Tuhan nyatakan atas seluruh hidup kami Tuhan. Bapa, begitu juga Tuhan kami berdoa buat seluruh keuangan gereja yang ada di gereja Tuhan, menyediakan Tuhan, berkati keuangan gereja menjadi keuangan yang sehat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati seluruh hamba-hamba-Mu, baik jemaat-Mu Tuhan yang sudah setia mengembalikan, baik itu perpuluhan, baik itu persembahan kasih Tuhan, apapun yang mereka persembahkan Tuhan ke tempat ini Tuhan, berdoa Tuhan kiranya Engkau mengembalikannya Tuhan berlipat-lipat kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa kami, ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan, karena kami rasakan bahwa Engkau Allah yang terlalu baik bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom saudara, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau baik. Sekarang kami anak-anak-Mu datang menghadap hadirat-Mu, tata kudus-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu turun atas kami. Kami rindu diberkati. Tuhan Yesus, ini kami. Saudara, siapkan hati, terima berkat dari Tuhan. Angkat dua tanganmu dengan iman. Setiap kalimat firman Tuhan disampaikan, terima dengan sungguh-sungguh. Maka itu akan jadi berkat bagimu. Hari ini Allah sendiri akan memberkati engkau dengan baik-baik firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia, damai sejahtera yang turun dari surga. Segala puji, syukur, hormat Allah sertaimu. Berkat jasmani, rohani yang turun dari surga, dari Abraham, Ishak dan Yakub sesuai janji Tuhan. Terima dengan iman. Allah sertaimu mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali, dipimpin kuasa Roh Kudus dengan sukacita, damai sejahtera untuk kemuliaan Bapa di surga. Terimalah kasih sayang Bapa, terima jugalah keluargamu berhasil. Engkau tetap naik dan bukan turun. Tuhan angkat engkau menjadi kepala, bukan jadi ekor. Dengan iman, terima berkat dari Tuhan Yesus. Dan sama-sama katakan dengan iman, amin. Haleluya. Shalom saudara, Tuhan Yesus berkati.